Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 2211060097 dari kelas A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Mita Dwi Selviana. Materi yang akan saya bahas yaitu pengenalan dan penggunaan bahan kimia di laboratorium, manajemen, dan inventarisasi bahan. Bahan kimia sendiri merupakan bahan yang terbentuk atau tersusun dari zat kimia dengan susunan komponen molekul tertentu. Bahan kimia ini dapat berwujud padat, cair maupun gas. Contoh bahan kimia berbentuk padat itu seperti aluminium, magnesium sulfat, natrium klorida, dan juga kalium dikromat. Untuk bahan kimia berbentuk cair, contohnya seperti alkohol, aquades, asam sulfat, dan juga kalium permanganat. Untuk contoh bahan kimia berbentuk gas itu ada amonia, oksigen, kemudian karbon dioksida, kemudian karbon monoksida. Bahan kimia ini juga memiliki sifat. Sifat yang pertama adalah bahan kimia mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dapat berwujud gas, cairan yang mudah menguap, atau bahan padat yang dalam bentuk debu dapat meledak atau terbakar jika bereaksi dengan udara. Sifat cairan yang mudah terbakar adalah mudah menguap dan uap cairan dapat terbakar menimbulkan api pada kondisi normal. Contohnya itu yaitu asam asetat dan aseton. Untuk sifat bahan kimia mudah terbakar ini dilambangkan atau disimbolkan dengan api. Kemudian yang kedua yaitu bahan kimia pengoksidasi. Bahan-bahan ini dapat menimbulkan panas yang cukup tinggi jika berhubungan langsung dengan bahan kimia, khususnya dengan bahan yang mudah terbakar. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya akibat terjadinya reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contohnya yaitu asam nitrat dan kalium permanganat. Untuk bahan kimia pengoksidasi ini disimbolkan dengan seperti lingkaran dengan ada api di atasnya. Untuk sifat yang ketiga yaitu bahan kimia mudah meledak. Bahan kimia mudah meledak dalam keadaan murni sering menimbulkan ledakan biasa terjadi karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan lain, atau karena adanya sumber percikan api. Contoh bahan kimia mudah meledak yaitu amonium nitrat, dilambangkan dengan bom yang sudah meledak. Kemudian sifat yang keempat itu ada bahan kimia radioaktif. Bahan kimia radioaktif berasal dari bahan radioaktif. Bahan kimia radioaktif yaitu bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, beta, sinar gamma. Dan contoh dari bahan kimia bersifat radioaktif yaitu uranium. Simbol dari sifat bahan kimia radioaktif yaitu segitiga dengan seperti ada kipas di tengahnya. Untuk sifat yang kelima yaitu bahan kimia mudah korosif. Bahan berbahaya bersifat korosif atau dapat merusak jaringan hidup, iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan kulit mengelupas. Bahan cacat permanen, bahkan sampai cacat permanen. Karakteristik bahan korosif umumnya dapat dilihat dari tingkat keasamannya. Bahan korosif umumnya berupa cairan yang tidak dapat terbakar tetapi sering menimbulkan panas dan nyala jika terkena udara dan atau uap air atau bahan yang mudah terbakar. Contoh bahan kimia ini yaitu asam nitrat. Simbol dari bahan kimia mudah korosif yaitu tangan yang terkena larutan. Kemudian yang keenam ada bahan kimia beracun. Bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan. Bahan beracun yang dihisap dapat mengakibatkan asfiksi atau kesulitan bernafas dan iritasi yang dapat melukai jaringan saluran pernafasan pada paru-paru. Contoh dari bahan kimia beracun ini yaitu asam klorida yang dilambangkan dengan tengkorak. Untuk sifat bahan kimia yang ketujuh yaitu bahan kimia berbahaya iritasi. Bahan kimia ini dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernafasan jika ada hubungan langsung dengan kulit atau ditelan. Nah,
Simbol dari bahan kimia berbahaya iritasi ini ada dua, yaitu simbol Xi dan Xn. Untuk simbol Xi ini, bahan ini berbahaya apabila terkena kulit maupun selaput lendir. Contohnya adalah peridin. Kemudian untuk Xn itu dia akan berbahaya apabila terkena saluran pernapasan. Untuk sifat bahan kimia yang ke-8 yaitu bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contoh bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan adalah timah klorida. Di sini simbolnya adalah ikan yang mati. Kemudian sifat yang terakhir yaitu bahan kimia berbahaya tak tercampurkan. Banyak ledakan, kebakaran, dan asfiksiasi biasanya terjadi tanpa sengaja akibat pencampuran bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan-bahan yang tidak boleh mengalami oksidasi oleh udara dan bahan-bahan kimia yang relatif berbahaya bila dicampurkan. Inventarisasi bahan. Inventarisasi bahan adalah pencatatan data seluruh bahan yang ada di laboratorium, bertujuan untuk mengetahui jumlah keseluruhannya sehingga dapat diketahui pula bahan apa saja yang perlu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan praktikum. Inventaris adalah catatan bahan kimia dalam laboratorium dan informasi penting tentang pengelolaan yang tepat. Inventaris yang dikelola dengan baik meliputi bahan kimia yang didapat dari sumber komersial maupun bahan kimia yang dibuat di laboratorium. Juga lokasi penyimpanan untuk setiap wadah masing-masing bahan kimia. Inventaris bahan-bahan kimia di laboratorium dibuat dengan data yang aktual dan memuat informasi tentang bahan kimia, yaitu nama bahan kimia, rumus molekul kemasan, produsen, dan case number. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang penggunaan dan pengelolaan bahan kimia di laboratorium.